Seseorang tidak punya hak memilih takdir hidupnya, sama halnya seperti sebuah kelahiran. Aku Nadia, gadis yang lahir dalam lingkungan orang-orang yang tak mengenal dosa. Agama hanyalah wajah baru dari sebuah kemunafikan. Aku tak memilih menjadi sosok Nadia. Aku muak harus dikelilingi orang-orang yang tak berhati. Aku dengan keterbatasanku dan juga keluargaku hidup miskin harta dan juga miskin kedamaian. Jangankan setahun atau bahkan bertahun-tahun, sehari pun aku merasa tak mampu. Namun tak sedikit pun aku ingin menyerah untuk tetap kuat bersama ibuku dan juga kakak-kakakku di sini. Ya, di rumah ini. Hanya rumah peninggalan kakek dan nenekku yang masih tersisa. Rumah ini masih terlihat kokoh dan kuat. Namun yang sebenarnya sudah hancur kehormatannya dan telah rapuh kebanggaannya sejak kakek dan nenekku tiada. Kehidupan ini begitu kelam dan begitu kejam. Kami 5 perempuan bersaudara dan ibuku yang telah ditinggalkan oleh ayahku sejak aku masih kecil. Himpitan ekonomi dan juga keterbatasan kami sebagai orang-orang yang tak memiliki gelar pendidikan mengharuskan kami bergelut dengan liarnya kehidupan. Bersyukur aku bisa menamatkan sekolah sampai menengah atas. Beberapa kakakku bahkan ada yang tidak sanggup sekolah. Dan tentunya kakak pertamaku Halin memilih pergi merantau untuk bekerja. Sedangkan kakakku yang lain memilih menenggelamkan diri dalam gelapnya dunia malam bersama salah satu sepupuku juga. Tentu saja mungkin karena pengaruh lingkungan yang rata-rata ibu-ibu ataupun anak perempuan mereka juga bekerja di bidang yang sama. Iya, pelayanan untuk para pria hidung belang. Dan para pria di sini, entah tua ataupun muda, mereka sekumpulan para penjudi, pemabuk, pencopet, penipu, pemakai narkoba, dan bahkan berbagai kejahatan lainnya. Setiap hari aku harus menjadi saksi keributan di lingkungan ini. Mulai dari pertengkaran sampai orang-orang yang lari tunggang langgang sambil berusaha menyembunyikan narkoba yang dilempar ke genting atau atap-atap rumah tetangga karena dikejar-kejar polisi. Lingkungan ini dianggap berbahaya. Keluar masuk penjara menjadi hal yang biasa. Kami seperti ada dalam lingkaran kegelapan yang tak berujung. Tapi aku punya jati diri dan prinsip hidupku sendiri. Aku tidak ingin seperti saudara-saudaraku. Aku lebih memilih bekerja keras di toko kecil. Meskipun gaji yang aku terima tidak begitu besar. Namun demi prinsipku, aku rela menjalani pekerjaan apapun dengan ikhlas. Soal cinta aku tidak mengerti banyak. Yang aku tahu, aku pernah memberi kesempatan kepada seseorang untuk menjadi yang aku pedulikan. Seseorang yang tak jauh dari lingkungan ini. Namun kasih sayang yang aku bagi berbalas duri. Aku hanya dijadikan ladang manfaat baginya. Jatuh dalam cinta, namun setiap kali aku jatuh, aku semakin terpuruk olehnya. Tidak ada cinta yang benar-benar mencintaiku. Suatu hari Karisa, saudara sepupuku, datang menemuiku. Dia sangat beruntung tinggal di pusat kota dan hidup berada. Meski begitu, dia tidak melupakan kami.
dan selalu datang menemui kami di waktu senggangnya. Karissa, dia orang yang sangat peduli, terutama padaku. Pernah satu hari dia mengungkapkan harapannya padaku. Dia begitu ingin melihat kehidupanku berubah dan pergi jauh terlepas dari tempat mengerikan ini. Hari itu perihal tujuannya menemuiku, dia mengatakan bahwa ada seseorang temannya yang ingin bertemu denganku. Menurutnya, laki-laki itu melihat fotoku di salah satu akun media sosial miliknya. Benny, pemuda dengan wajah dan postur tubuh standar proporsional. Dia cukup tampan, bekerja dan juga mapan. Karissa membujukku untuk bersedia menemuinya. Meskipun aku sendiri tidak percaya diri dengan keberadaanku ini. Aku sudah meyakinkan Karissa siapa yang akan mau berhubungan serius denganku. Seorang gadis dengan kehidupan dan tinggal di lingkungan seperti ini. Sedangkan Benny seorang manajer di salah satu restoran besar. Karissa memang perempuan yang sangat baik. Itu sebabnya dia terus memaksaku untuk mencoba sebuah awal baru yang menurutnya bisa membawa perubahan dalam kehidupanku. Karissa khawatir aku terjebak dengan laki-laki di lingkunganku. Dengan harapan yang besar, aku pun menemui Benny. Aku mulai mencoba untuk bisa menyukainya. Seiring berjalannya waktu, aku dan Benny mulai dekat. Benny sendiri terlihat juga ingin menjalani hubungan denganku. Tapi seperti yang aku duga sebelumnya, bahwa ini tidak akan berhasil. Saat Benny mengantarkanku pulang, dia melihat segalanya, latar belakang hidup dan lingkunganku tinggal. Mungkin sejak saat itu ia kecewa dan pergi dengan perlahan dan meninggalkanku. Bagaimana dengan hatiku? Jangan tanya perihal hatiku. Hatiku sangat hancur dengan segala harapanku tentang cinta tulus yang pernah aku impikan. Cinta yang datang padaku karena memang akulah yang ia cari. Seorang gadis sepertiku, impian pun tak berpihak padaku. Hidupku dan kenyataanku hanya ada pahit yang terasa. Luka dan duka semua ada dalam diri ini tanpa ada tempat untuk bahagia. Dengan hati yang hancur, aku terus berjalan menjalani kehidupanku ini. Mencoba menata hati yang sudah hancur berkeping-keping menjadi utuh kembali. Aku mulai mencari dan bekerja di tempat yang baru. Mungkin saja dengan begitu hatiku pun akan kembali baru. Di sebuah perusahaan secure, aku menjaga tiket masuk parkiran mall. Disinilah kehidupan baruku yang disiapkan Tuhan datang menemuiku. Saat itu ada laki-laki yang datang dan meminta PIN BBM-ku. Entah kenapa aku merasa aku harus memberinya. Dan pada akhirnya aku memberikannya, meskipun aku tidak tahu dari mana asalnya datang. Beberapa hari kemudian, seperti hari-hari sebelumnya, tidak ada yang istimewa. Aku bekerja di pos 3. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menyodorkan parking cardnya. Dengan sigap, aku scan kartunya dan kemudian mengembalikannya. Namun ada yang berbeda dengan wajahnya dan juga tatapannya padaku ini. Rasanya waktu berjalan melambat sembari dia mengambil kartunya. Begitu juga keesokan harinya, aku bertemu dengannya lagi. Yang ku tahu hampir setiap hari kita bertemu, dan aku merasakan hal yang berbeda dengannya.
Aku ingin tahu lebih banyak tentangnya, dan dengan sengaja saat dia mulai memberikan parking kaca, aku membaca tulisan yang muncul di layar komputerku. Name Irfan SAS. Ternyata dia seorang pegawai di salah satu restoran terbaik di sini. Semakin hari diriku semakin tertarik ke arahnya. Jujur, aku takut kehilangan saat-saat seperti ini dengannya. Meskipun hanya sesaat, namun aku takut tidak bisa bertemu dengannya lagi. Karena 2 hari lagi aku harus keluar dari pekerjaan ini. November 2015. Masa kerjaku habis, sedangkan perusahaan tidak bisa melanjutkan kontrak karena sedang ada pengurangan karyawan. Karena ketakutanku, aku mulai menerobos batasanku. Aku menyadari terkadang kita akan melakukan kebodohan tanpa sadar saat kita sedang jatuh cinta. Iya, aku mungkin sedang jatuh cinta. Hari ini aku harus berbuat sesuatu. Mbak, tolong jagakan posku sebentar ya. Rengiku pada seorang temanku. Ada apa, Nat? Tanyanya bingung. Tidak ada apa-apa, cuma ada urusan sebentar. Ya boleh ya, jawabku sembari membawa sebuah sobekan kertas kecil, nota parking kosong. Aku menuliskan sebuah catatan pendek. Aku, gadis penjaga tiket parking pos 3. Ada yang ingin aku bicarakan penting. 085 bintang. Tolong hubungi aku. Kemudian aku berlari menuju tempat yang sama di mana dia selalu memarkirkan motornya. Itu sebabnya aku menaruh suratku dan sebuah batu di atasnya dengan harapan dia bisa menemukan surat itu. Hari ini hari terakhirku bekerja. Aku sudah sangat cemas. Apa dia sudah membaca suratnya? Kau tahu, aku terkejut saat ada 16 kali panggilan di layar HP-ku. Dan dia menemuiku. Dan dia memintaku datang ke sebuah taman dekat mall. Jujur saja, aku sangat bahagia. 2 hari kemudian, Irfan memintaku datang lagi ke taman yang sama. Di sana, dia menyatakan perasaannya. Dia ingin aku menjadi orang terpenting di hatinya. Ini terbilang singkat, tapi aku bahagia. Dan aku menerimanya karena hatiku menginginkan Irfan. Aku benar-benar telah jatuh cinta padanya. Dan entah sejak kapan. Setelah berbulan-bulan kita menjalin hubungan, Irfan menceritakan banyak hal tentang awal mula kita bertemu. Ternyata seorang pria yang pernah menanyakan PIN BBM-ku waktu itu. Di balik semua ini, pria yang ku tahu sekarang bernama Faktur, dan juga salah satu teman dekat Irfan menunjukkan fotoku dan menceritakan tentangku pada hari itu juga. Karena ketertarikan temannya padaku membuatnya tanpa sadar sering memperhatikanku di tempat jam bekerja, di balik dinding kaca dapur yang memperlihatkan parking area dengan jelas. Dia sering menatapku. Sejak saat itu dia juga tidak mengerti sejak kapan dia mulai mencintaiku. Irfan, dia seseorang yang datang membalut lukaku ini. Dia selalu dengan setia melindungiku, menjadikanku dan dia yang dulu manusia yang hampa tanpa harapan. Kini ia hidup karena dia baru yang penuh cinta dan harapan. Meskipun dia tahu latar belakangku, keluargaku, tapi dia menerima seluruh kehidupanku.
Jika aku meminum air empedu, maka dia juga akan merasakan pahitnya. Jika aku meminum madu, maka dia akan membuatnya semakin manis terasa. Singkat cerita, setahun kemudian kami pun bertunangan. Kami akan mulai melangsungkan pernikahan 3 bulan setelahnya. Namun sesuatu terjadi. 29 Maret 2017. Aku mengendarai sebuah motor. Aku berkendara di jalur satu arah. Tiba-tiba saja datang sebuah motor dengan kecepatan tinggi yang melakukan pelanggaran dengan berjalan dari arah yang berlawanan. Motor itu pun akhirnya menabrak motorku. Aku terjatuh. Semuanya terasa sangat sakit dan ada darah di mana-mana. Aku berusaha mencari tahu dari mana asal darah itu mengalir. Kenapa ada begitu banyak darah? Meskipun aku tidak merasa seburuk itu, hanya ada sakit di tanganku dan saat itu aku melihatnya. Jari manisku tak terlihat. Aku tidak percaya ini terjadi. Kemana jari manisku? Di mana hilangnya jari manisku? Air mataku terus mengalir deras. Aku terus menatap jemariku, mengharap semua ini tak nyata. Tapi sia-sia. Semua ini begitu nyata dan aku kehilangan jari manis di tangan kananku. Aku cacat. Aku terus menangis. Hanya satu yang ada di hati dan pikiranku saat itu. Aku mulai sadar bahwa aku sudah tak sempurna. Irfan, akankah dia menerimaku? Setelah semua ini, masih bersediakah dia mencintaiku? Karena aku sudah begitu terlanjur mencintainya, dan aku tidak akan sanggup untuk kehilangan dirinya. Irfan, masih bisakah kau mencintaiku? Dengan langkah gontai, aku pergi menemuinya. Seperti orang gila, aku menanyakan setiap orang lewat. Jika ini terjadi, akankah seorang pria masih bisa menerimaku? Namun hatiku semakin hancur ketika di antara mereka menjawab, tidak bersedia. Iya, kenapa dia harus bersedia? Sedangkan aku sudah cacat. Sosok wajah yang ingin kutemui dan sangat aku cintai sudah ada di hadapanku saat ini. Dengan suara yang bergetar, aku menguatkan hatiku dan mengatakan, Irfan, pergilah, carilah seseorang yang akan mencintaimu lebih dari aku, karena kau akan mendapatkannya. Nadia sudah tak pantas untukmu. Dengan menyodorkan telapak tangan kananku dengan belutan perban putih di atasnya. Aku cacat, Pan. Air mataku memecah keheningan. Aku menangis terseduh-seduh. Sesaat aku merasa takdir selalu mempermainkanku, menjatuhkanku dan terus menghancurkanku. Aku bersimpuh melepaskan lemah kakiku. Lalu aku kembali sadar bahwa Irfan pun menangis dan air matanya sudah begitu memenuhi seluruh wajahnya. Dia memelukku, menggenggam erat tangan kiriku. Kemudian diraihnya tangan kananku dan menciumnya dengan lembut dan berkata, aku menerimamu. Bagiku kau Nadiaku yang sempurna. Kau lebih dari utuh. Dan aku mencintaimu lebih dari kata sempurna.
16 April 2017. Aku dan Irfan akan menikah. Kisahku ini akan menjadi hadiah pernikahan yang terindah untuk Irfan yang kucintai, di mana wujud kesetiaannya lah yang membuatku semakin menghormatinya dan sangat mencintainya. Irfan, kalau kamu dengarkan kisah ini, aku ingin kamu tahu, aku sangat mencintaimu dan anak-anak kita.